Panggilannya gimana ya? Pak Jaya ya? 8 orang anggota DPRD fraksi gabungan Demokrat, PKS, Golkar, dan PDIP Penajam Pasar Utara atau PPU melakukan kunjungan dan pertemuan dengan anggota Komisi 3 DPRD Samarinda di ruang rapat komisi. Pada Senin 3 Oktober 2021, DPRD PPU berkunjung dan berdiskusi sembari meminta saran DPRD Samarinda dalam mengambil langkah dan sikap menghadapi ketidaksinkronan pendapat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita pengen sharing lah dengan Kota Samarinda berkaitan dengan perkada penjabaran APBD 2021 yang dimana PPU ini kan ada 2 perkada yang dibuat. Wacana yang dikembangkan di Penajam di PPU itu bahwa nanti tidak ada perubahan APBD. Sementara saya perhatikan di penjabaran APBD 1 dan 2 itu banyak terjadi pergeseran, bahkan selisih pergeseran barang jasa saja itu 46,7 miliar. Ini sesuatu yang besar, tidak mungkin itu tidak dilakukan perubahan. Jadi kami diskusi sharing dengan kunjungan kerja di DPRD Samarinda ini dalam rangka untuk berbagi pengalaman. Ya kalau APBD-nya sudah benar, cuman ini eksekutif ini kan membuat penjabaran APBD. Penjabaran ini pasti ada pergeseran kegiatan ataupun pergeseran anggaran. Nah ini kan harus disahkan oleh APBD melalui APBD perubahan. Nah ini belum diajukan sampai hari ini. Pak, apakah bisa dikatakan kepala daerahnya berjalan sendiri meninggalkan daripada DPRD atau gimana? Kalau ini nanti dilakukan ya seperti itulah. Gitu, Pak. Jadi tujuannya ini DPRD Samarinda dalam rangka konsultasi atau gimana? Ya berbagi pengalaman lah. Pengalaman Iya. terkait masalah penganggaran, Pak. Iya. Wakil rakyat Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta masukan DPRD Samarinda terkait sikap Bupati PPU Abdul Ghafur Masud yang dituding berjalan sendiri dalam hal penentuan kebijakan anggaran perubahan pembangunan daerah atau APBD perubahan tahun 2021. Bupati PPU Abdul Ghafur mengeluarkan peraturan kepala daerah atau perkada pada APBD perubahan tanpa melibatkan DPRD PPU sehingga para wakil rakyat ini melakukan perlawanan dengan memulai dari mempelajari mekanisme hukum kebijakan Bupati PPU. Gimana Pak? Artinya tadi yang dibicarakan? Ya, itu saya kira dinamika politik ya di satu daerah, masing-masing daerah. Jadi memang ada ketidaksinkronisasi antara kepala daerah dengan DPRD. Mungkin juga tentang masalah penafsiran pembahasan anggaran, sehingga terjadi perkada. Yang semestinya kan perkada itu terjadi kalau ada hubungan harmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD. Itu terjadi perkada di APBD murni. Tapi setelah itu tidak lagi pembahasan, kemudian di perubahan katanya terjadi lagi perkada untuk perubahan. Nah, saya kira ini suatu hal yang jadi jadi hal krusial itu. Harus dibicarakan secara tuntas antara DPRD sama pemerintah daerahnya. Cukup bahaya nggak daripada kebijakan itu? Bisa berimplikasi ke ranah hukum atau gimana? Ya pasti bisa lah. Karena kan akan hilang fungsi-fungsi budgetingnya DPRD kan akan hilang, fungsi legislasinya pun akan hilang di situ. Bagaimana melaksanakan fungsi kontrol kalau dia sendiri tidak ikut membahas? Jadi mereka coba sharing dengan Samarinda, jadi mekanisme mengambil satu keputusan politik. Setelah itu yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan? Ya langkah-langkah yang terakhir ya mungkin hak interpelasi ya. Tetapi sebelum itu saya sarankan cobalah melakukan langkah lobby-lobby politik. Jadi bisa mengundang sekda sebelum melakukan interpelasi atau langkah-langkah politik di internal DPRD sendiri. Kemudian bisa dimainkan satu keputusan politik apa yang harus mesti disikapi terhadap kebijakan bupati. Soal bahwa memang DPRD itu mempunyai hak interpelasi, tetapi mungkin yang terbaik adalah lakukan dulu lobby-lobby politik. Kan tidak ada masalah misalnya ketua DPR bersama ketua-ketua komisi atau fraksi mengundang sekda atau mengundang bupati makan siang bersama membicarakan, biar cairlah suasana itu. Yang menjadi sorotan DPRD Kabupaten PPU karena kesepakatan anggaran tahun 2021 yang disetujui sebesar 1,3 triliun rupiah berubah menjadi 1,9 triliun rupiah sesuai estimasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurut Ketua Komisi 2 Fraksi PKS DPRD PPU, Dr. Wakidi MA mengungkapkan kebijakan sepihak pemerintah mengestimasi anggaran senilai 1,9 triliun rupiah dinilai keputusan tanpa data sebab kebutuhan belanja daerah tidak sebesar penetapan nilai 1,9 triliun rupiah. Dengan keputusan anggaran sepihak itu, rencana pembangunan dinilai berantakan sebab anggaran 1,9 T yang turun ke PPU ternyata belum terrealisasi sehingga tidak mencukupi biaya pembangunan. Akibatnya sejumlah kegiatan proyek yang dilaksanakan terbengkalai sebab keputusan nilai kontrak anggaran proyek tidak mampu terbayarkan. Situasi ini membuat program pembangunan lainnya terganggu sebab dana disedot ke proyek yang tak mencukupi pos anggaran tersebut. Imbasnya, kebijakan tanpa keputusan rapat pleno DPRD tersebut juga terasa ke sejumlah kegiatan anggota DPRD PPU, di mana sejumlah program kerja mereka tidak dapat terlaksana sebab tidak tersedianya anggaran operasional. Sejumlah kegiatan dewan itu misalnya pelaksanaan bintek, reses, dan kegiatan sosialisasi perda. Sebenarnya eksekutif dan legislatif itu harus seiring sejalan, ibarat dalam rumah tangga itu antara suami dan istri. Nah, kalau kita melihat kasus di PPU itu, yang mana bupatinya tiba-tiba melakukan perkada dan kemudian penggunaan anggaran tanpa ada persetujuan oleh DPR. Nah, menurut saya ini sudah ada yang keliru sebenarnya. Artinya, kenapa bisa sampai terjadi perkada? Berarti ada yang ada ketidaksepahaman di sini, ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif sehingga mengambil jalan sendiri-sendiri. Dampak negatifnya terhadap jalan pemerintahan apa, Bang? Misalnya kalau terjadi seperti itu? Ya, tentunya ini akan berdampak merugikan masyarakat. Ya, masyarakat kemudian yang akan menjadi korban kalau ada perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal pembangunan tentunya akan terkendala kalau tidak ada keharmonisan di antara dua lembaga ini. Komisi 3 DPRD Samarinda, Angkasa Jaya dan Samri Saputra menilai keputusan pembuatan peraturan kepala daerah atau perkada oleh Pemda PPU dipertanyakan. Sebab jika APBD murni, maka tidak ada lagi istilah perkada, sehingga kebijakan perkada ini dianggap membingungkan. Sebab dilakukan di APBD murni dan dilakukan lagi hal serupa di APBD perubahan. Kebijakan itu dianggap menjadi suatu hal yang krusial dan berpotensi membuat anggaran pembangunan daerah berantakan. Kemudian berimplikasi kerana hukum, sebab fungsi-fungsi DPRD dihilangkan, terutama fungsi kontrolnya tidak berjalan. DPRD Samarinda menyarankan agar DPRD PPU melakukan langkah politik dengan mengundang Sekda dan Bupati PPU untuk membahas risiko langkah yang diputuskan Pemda terkait soal kebijakan anggaran. Jika lobi politik tidak berjalan, maka DPRD bisa melakukan hak interpelasi untuk menentukan sikap DPRD dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah di Penajam Pasir Utara. Dari kantor DPRD Samarinda, BKTV, M. Sakir melaporkan.